engkau melihat Allah enggak ketika Isra Mi'raj? Makanya yang diyakini oleh sebagian orang-orang tasawuf ya, bahwa mereka bertemu dengan Allah, bahkan melihat Allah, semuanya dusta. Kapan kaum mukminin melihat Allah? Nah sekarang pertanyaannya, kalau selain Rasul mungkin enggak bermimpi bertemu dengan Allah dan melihat Allah? Dalam hadis ini Pak, Rasulullah SAW bermimpi Pak, bertemu dengan Allah, mimpi melihat Allah. Dan sudah pernah saya sampaikan ya, bahwa ya yang sahih Rasulullah SAW itu tidak melihat Allah dengan mata kepalanya Pak. Abu Dzar meriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah SAW, hal ra'aita rabbak, apakah engkau melihat Tuhanmu saat Isra Mi'raj? Kata Rasulullah apa Pak? Nurun anna arah, ada cahaya bagaimana aku bisa melihatnya. Karena kan Allah menghijabi dirinya dengan apa? Cahaya Pak. Sebagian disebutkan dalam hadis, hijabuhu nur, hijab Allah itu adalah cahaya. Lau kasyafah, kalau Allah membuka ya hijabnya itu, maka akan terbakar semua yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, Rasulullah ditanya oleh Abu Dzar, engkau melihat Allah enggak ketika Isra Mi'raj? Kata Rasulullah SAW, ada cahaya bagaimana aku bisa melihatnya. Makanya pendapat yang sahih, Rasulullah tidak melihat Allah saat Isra dan Mi'raj. Makanya apa? Di dunia ini tidak akan ada yang pernah bisa melihat Allah dengan mata kepala. Nabi Musa aja minta, ya. Apa kata Nabi Musa kepada Allah ketika bertemu dengan Allah di Bukit Tur Sina? Rabbi arini anzur ilaik, ya Rabb, perlihatkanlah dirimu supaya aku bisa melihat engkau. Apa jawab Allah Pak? Qala lan tarani, kamu tidak akan bisa melihat aku. Walakin anzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tapi lihatlah kepada gunung itu. Jika gunung itu masih ada pada tempatnya, kamu akan melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah memperlihatkan dirinya kepada gunung, hancur lebur gunung itu karena takut kepada Allah Pak. Melihat gunung hancur, Nabi Musa pingsan. Ya. Ternyata tidak mampu melihat, baru melihat gunung aja udah pingsan. Makanya yang diyakini oleh sebagian orang-orang tasawuf ya, bahwa mereka bertemu dengan Allah, bahkan melihat Allah, semuanya dusta Pak. Ya. Semuanya dusta, karena tidak akan ada di dunia ini yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kapan kaum mukminin melihat Allah? Nanti di hari kiamat. Ya. Nah, adapun melihat Allah dengan mata hati itu dalam mimpi, iya. Di sini Rasulullah SAW berkata, Ra'aitu Rabbi, aku melihat Rabbku, itu dalam mimpi, fi ahsani surah, dalam bentuk yang sangat indah. Iya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau selain Rasul mungkin enggak bermimpi bertemu dengan Allah dan melihat Allah? Iya. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan mungkin, bisa saja. Ya ru'yah qalbiyah, itu namanya melihat dengan hati dalam mimpinya itu. Wallahu a'lam. Yang jelas Pak, Allah tidak serupa dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun juga. Hari ini kita ambil faidah yang akhir Islam. Yang kedua,
Hadis ini menunjukkan bahwa para malaikat yang paling tinggi yang berada di langit, mereka perbincangan mereka tentang amal saleh. Itu tentang amal yang mengangkat derajat dan amal yang menghapus apa? Dosa. Masya Allah. Sampai seperti itu, Pak. Perbincangan para malaikat ternyata tentang amalan saleh. Makanya hendaknya kita pun juga menyerupai para malaikat, ya. Kalau bisa kita ngobrol sama teman-teman itu tentang amal, tentang ilmu, tentang akhirat, tentang ketaatan. Ini kebanyakan kita kalau ngobrol ya tentang poligami, tentang kuliner, ya. Di sini menunjukkan juga ya akal Islam, keutamaan melangkahkan kaki menuju sholat berjamaah. Karena itu bisa menggugurkan dosa dan mengangkat apa? Derajat. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan menyempurnakan wudhu di saat sulit. Ya, misalnya dingin banget atau antum sedang sakit misalnya. Kenapa? Karena semakin berat amal, semakin besar pahalanya. Makanya kaidah mengatakan al-ajru biqadril masyaqqah. Pahala itu disesuaikan dengan berat, ya, dengan beratnya amalan soleh. Semakin berat itu amal, semakin besar apa? Pahalanya. Hadis ini juga kita ambil faedahnya akal Islam, keutamaan menunggu sholat setelah sholat di masjid. Dan hadis ini menunjukkan orang yang menjaga amalan-amalan ini. Karena Rasulullah mengatakan siapa yang menjaga amalan-amalan ini, ia akan hidupnya baik dan matinya baik, dan ia akan bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh apa? Ibunya. Berarti ini menunjukkan, Pak, bahwa kita ini sangat sekali dianjurkan untuk membiasakan amalan-amalan kebaikan ini. Itu amalan yang mengangkat derajat dan amalan yang menggugurkan apa? Dosa. Terutama 3 perkara ini, Masya Allah. Bayangkan kalau antum jadi kebiasaannya sampai tua pergi ke masjid. Sampai tua antum Masya Allah selalu pergi ke masjid, menunggu sholat sampai sholat berikutnya di masjid. Wallahi akhi, ya, jaminannya luar biasa ini. Oh, ia akan hidupnya baik, matinya pun baik, dan dosanya bersih sudah, Masya Allah. Nah, itu yang kita harapkan, Pak. Kita menjadi pecinta masjid sampai akhir hayat, Pak. Kita yang senantiasa berusaha untuk memakmurkan masjid sampai akhir hayat, Pak. Makanya saya salut ya sama orang-orang tua yang sudah lemah tapi untuk ke masjid semangat sekali, Pak, Masya Allah. Iya, ada orang yang jalannya aja tertatih-tatih tapi tetap saja semangat pergi ke masjid. Sementara banyak orang-orang yang sehat, jalannya kuat, mau pergi ke masjid malas sekali, subhanallah. Ikhwata Islam, saudaraku seiman.